bahwa kita sebagai pimpinan Serikat Buruh, aktivis buruh berduka atas meninggalnya kawan-kawan kita yang ada di Morowali yang masih simpang siur. Kapolri mengatakan 2 orang, 1 WNA, 1 pribumi. Tapi setelah saya mendengar terakhir bahwa WNI itu ada 2 orang. Maka hari ini saya meminta kepada Kapolri, Kapolda, Kapolres yang terkait kasus Morowali agar ditindak tegas. Persoalan ini bukan hanya ditujukan kepada teman-teman pribumi yang tadinya ditangkap 70 orang, sekarang mengkerucut menjadi 17 orang tersangka. Seharusnya pihak kepolisian harus mengurai dari belakang. Kenapa ini sampai terjadi? Kenapa buruh-buruh ini demo? Demo itu ada hal yang mereka sampaikan dan mereka tuntut. Seharusnya ke sana bukan persoalan membuat kerusuhan atau menyulut segala macam. Tapi pihak kepolisian, keamanan ini harus lebih arif dan bijak. Jangan sekedar menentukan buruh pribumi ini langsung tersangkakan yang 17 ini. Apakah hanya pribumi yang bikin persoalan ini? Terus tenaga kerja asing, apakah itu ikut serta juga? Apakah hanya persoalan itu ditimpakan kepada rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh? Ini juga tidak adil. Maka saya meminta kepada Kapolri agar lebih tegas dan lebih teliti untuk menentukan siapa yang tersangka. Tapi Kapolri harus lebih jernih dalam melihat persoalan-persoalan yang terjadi. Apabila ini juga tidak disikapi dengan tegas oleh penegak hukum, juga oleh Menaker, ini bukan hanya penegak hukum, tapi Menaker dan dinas terkait ini juga harus lebih berperan aktif dalam menyikapi persoalan-persoalan yang ada. Karena saya mendapat informasi di sana adalah perusahaan GNI ini juga anti serikat pekerja dan serikat buruh. Ini juga harus diteliti dari pihak pengawasan, harus lebih kerja atau proaktif dalam menangani persoalan yang ada di Morowali PT GNI ini. Serasa kawan-kawan jangan berkecil hati. Kami dari Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh mendukung Anda. Apa yang Anda perjuangkan yang hari ini sudah terjadi, kami akan tetap mendukung apa yang menjadi persoalan-persoalan di sana. Apalagi di sana adalah union busting. Ini yang harus kita sama-sama lawan. Berkaitan dengan ini, persoalan yang di Morowali ini adalah hasil dari undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Inilah contoh yang sekarang sudah terjadi. Supaya pemerintah, Presiden juga menyikapi dengan arif dan bijaksana. Jangan hanya kita limpahkan kepada Kapolri, tapi Presiden juga harus ikut serta. Kenapa? Karena dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang hari ini sudah ke MK, kembali dibuat Perpu lagi, inilah hasil yang diterima oleh khususnya kaum buruh Indonesia. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, saya Ajan Hariman, mewakili kawan-kawan seperjuangan kami dari Gaspermindo. Sebelumnya kami ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan turut berduka atas meninggalnya saudara-saudara kami yang sedang memperjuangkan hak-haknya. Semoga ini semua tercatat menjadi sebuah amal soleh di mata Tuhan. Kami berharap dan menuntut kehadiran pemerintah, stakeholder yang ada, dari keberadaan kawan-kawan kami, saudara-saudara kami yang sampai hari ini masih ditahan
informasi yang kami dapatkan seperti itu. Mohon bebaskan segera, karena mereka sedang melakukan perjuangan menuntut hak-haknya, dan tentunya sekali lagi saya berharap ini adalah pembelajaran buat kita semua. Keberadaan, kehadiran pemerintah tentunya sebagai pemangku kebijakan dan regulasi sangatlah penting, sehingga jangan sampai terjadi lagi kejadian seperti di Morowali ini. Sekali lagi saya berharap kepada pemerintah, baik aparat Polri, untuk memberikan atensi lebih untuk segera membebaskan saudara-saudara kami yang selama ini melakukan perjuangan menuntut hak-haknya. Dan tentunya tidak ada asap, tidak ada api kalau ada asap. Ya, betul. Mereka menuntut karena aturan yang ada tidak berpihak kepada mereka. Oleh sekali lagi saya berharap segera bebaskan kawan-kawan kami, saudara-saudara kami. Salam solidaritas dari kami, kaum buruh yang ada di Jawa ini, yang ada di Indonesia ini. Hidup buruh! Hidup rakyat yang melawan! Hidup rakyat yang melawan Terima saja. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Dedi Jofikar, Sekretaris Umum Federasi Serikat Pekerja Transport Indonesia yang berafiliasi dengan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Dalam hal ini saya menyampaikan turut berduka cita terhadap terjadinya tragedi di Morowali. Adapun terkait masalah ini, kita menuntut agar keadilan di Indonesia ini dijalankan. Terjadinya persoalan-persoalan ketenagakerjaan ini tentu tidak lepas dari persoalan-persoalan hukum yang terjadi di Indonesia ini. Maka dari itu kami atas nama Serikat Pekerja Serikat Buruh Indonesia, Aliansi Buruh, menuntut pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap peristiwa ini. Demikian dari kami atas nama FSPTI KSPSI, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Saya Pak Karel dari FKSPN. Pertama-tama salam solidaritas kepada teman-teman saya di Morowali, terutama SPN, dan juga turut berduka cita atas wafatnya dari kejadian di PT JNI di Morowali. Persoalan ini jangan dilihat pada saat terjadinya permasalahan. Tapi sebelum terjadi permasalahan ini sebenarnya ada beberapa instansi yang terkait yang memang bertanggung jawab dalam kasus ini. Yang pertama, pemerintah, dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja di Morowali, dan juga pihak keamanan, dan juga dari pihak perusahaan itu sendiri. Dan hal ini sebenarnya kalau memang disikapi dengan benar secara hukum yang ada, persoalan ini sebenarnya tidak perlu terjadi. Karena ini adalah kecongkakan dan juga kesombongan bahwa di Indonesia ini ada aturan hukum yang perlu ditegakkan dan perlu dijalankan oleh semua perusahaan yang ada di Indonesia, terutama asing, supaya dia tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum. Jadi teman-teman kami di Morowali, terutama rekan kami dari SPN, kami bersamamu lanjutkan perjuangan, tunjukkan keadilan dan kebenaran supaya
apa yang menjadi hak teman-teman menjadi kenyataan Anda dapatkan. Dan juga mudah-mudahan di PT JNI Morowali bisa benar-benar mengikuti aturan yang ada di Indonesia, supaya persoalan ini tidak terulang kembali dan suasana menjadi kondusif, hubungan baik antara perusahaan dan serikat pekerja atau pekerja yang ada juga menjadi lebih baik. Kami mensoroti di sini untuk pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, buruknya pengawasan dan juga penegakan hukum dan pengawasan yang selama ini selalu menjadi momok di tenaga kerja. Karena pemerintah selalu bilang bahwa tidak ada biaya, tidak ada cukupan orang yang ditunjuk atau petugas di sana. Kami hanya mengusulkan saja, apabila pemerintah menginginkan pengawasan itu berjalan dengan baik di setiap perusahaan yang ada di Indonesia ini, kita sudah ada yang namanya struktur LKS Tripartit Nasional, sampai di bawah di Kanwil, sampai di bawah di kabupaten dan kota. Saya pikir itu bisa dipakai untuk namanya pengawasan terpadu. Di situ ada 3 unsur, ada pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Dan mereka ini bisa dipakai sebenarnya untuk pengawasan dini, supaya hal ini tidak terulang kembali. Penegakan hukum bisa benar-benar terjadi kepada semua perusahaan, supaya semuanya dapat benar melaksanakan hukum yang ada di Indonesia, terutama masalah K3, karena ini sangat benar-benar buruk sekali. Jadi pemerintah dalam hal ini harus tegas, dan juga kita minta supaya ada pengawasan yang benar-benar tegas dalam mengambil sikap, tidak pilih kasih. Aturan dimainkan, sikapnya juga harus jelas, supaya persoalan Morowali ataupun di JNI ini tidak terulang kami. Kami sekali lagi dari FKSPN sangat mendukung untuk kondusifnya di PT JNI hubungan baik ya, bipartit antara perusahaan dan serikat pekerja yang ada. Hidup SPN! Hidup SPN! Hidup buruh! Terima kasih. Selamat sore. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Pertama-tama saya perkenalkan diri, saya Jandri Lukai dari Divisi Hukum KBMI, Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, dan sekaligus Deputi Bapilu Partai Buruh. Woi, ngeri nih Partai Buruh ini. Nama Partai Buruh ini. Saya mengimbau Yes. Kapolres Morowali, Kapolda Sultan, Karosidik Mabes Polri, Kadif Propam Mabes Polri, Kapolri, usut tuntas persoalan ini. Lalu saya minta kepada Dinas Tenaga Kerja Morowali, Bupati, Inspektorat Morowali, Menaker Republik Indonesia melihat kasus ini. Kenapa kasus ini bisa terjadi? Karena ketidaktegasan daripada Dinas Tenaga Kerja setempat. Kalau Dinas Tenaga Kerja setempat tegas dalam melaksanakan perintah undang-undang, maka hal ini tidak terjadi. Karena di sana banyak hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang yang merugikan buruh, sehingga pekerja membuat serikat buruh. Dan memang harus setiap perusahaan ada serikat buruh untuk mendapat perlindungan hukum. Nah, yang masalahnya perusahaan tersebut tidak menginginkan adanya serikat buruh, sehingga terjadinya mogok dan bentrok. Nah, ini harus diusut. Kalau perusahaan itu anti serikat, maka melanggar
pasal 28 Undang-Undang 21 tahun 2021 pidana. Sekali lagi, Kepolisian Republik Indonesia, Dinas Tenaga Kerja, kejar ini. Ketiga, harus diperhatikan karena sudah ada kejadian di sana. Menko Polhukam, Presiden Republik Indonesia, perhatikan ini, situasi dan kondisi daerah. Imigrasi, monitor, karena terlalu banyak warga negara asing, khususnya warga negara Cina, yang bekerja bukan pada keahliannya dan gajinya melebihi daripada pekerja lokal. Inilah cikal bakal kecemburuan sosial tadi. Sehingga harus benar-benar dimonitor. Dinas Tenaga Kerja Morowali jangan makan gaji buta. Setiap perusahaan yang masuk Indonesia harus ada izin, sehingga tidak ada satupun perusahaan yang luput daripada Dinas Tenaga Kerja. Saya kira itu dari saya aja. Saya mengutuk keras peristiwa ini. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada kawan-kawan buruh yang ada di seluruh tanah air. Saya Ais dari Geber BUMN. Saya ingin menegaskan beberapa hal saja. Yang pertama terkait soal bahwa sudah beredar banyak itu video, sudah beredar banyak berita-berita yang menjelaskan tentang peristiwa kecelakaan kerja yang terjadi kemarin, gitu kan. Saya ingin melihat dari sisi yang lain. Yang pertama, bahwa kasus kecelakaan tenaga kerja atau kasus-kasus kecelakaan kerja, laka kerja, itu biasanya kasus-kasus di bawah permukaan, gitu ya, under the surface, gitu loh. Artinya jarang terungkap itu akar persoalan daripada kasus itu terjadi. Nah, ini harus menjadi perhatian pemerintah berdasarkan data yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan. Dalam 3 tahun terakhir itu kasus kecelakaan kerja itu meningkat. Hati-hati pemerintah, dari mulai tahun 2020, 2021 hingga 2022. Diawali 2020 itu kurang lebih sekitar 220 ribuan kasus kecelakaan kerja. Naik lagi di 2021 234 ribuan kecelakaan kerja. 2002 kemarin per November itu 265 ribuan itu kasus kecelakaan kerja. Artinya pertama naik 4%, kedua lebih drastis naik 10%. Ini menggambarkan bahwa ada satu kebutuhan penegakan hukum dan investigasi yang cukup detail agar kasus-kasus ini tidak terjadi lagi di beberapa tempat. Nah, terkait dengan Geber BUMN, saya ingin menegaskan juga bahwa kasus-kasus yang terjadi di BUMN lebih parah kalau menurut saya. PLN itu teman-teman outsourcingnya mungkin bisa hampir setiap hari itu terjadi kecelakaan kerja yang mati terpanggang di tiang listrik. Ingat kemarin kasus kecelakaan kerja di Pertamina Hulu Rokan saja juga belum terekspos apa penyebabnya dan seterusnya penanganan seperti apa. Kemudian tahun 2018 RNI juga sama seperti itu. Jadi saya himbau kepada pemerintah tadi yang disampaikan oleh teman saya bahwa ini harus bisa diselesaikan. Kemudian terakhir saya ingin sampaikan sekaligus ini menyampaikan sebuah keprihatinan yang mendalam terhadap kondisi tenaga kerja di tanah air akibat adanya kasus ini, dan kemudian ini harusnya menjadi semacam kayak gerakan bersama dari para buruh yang ada di nasional. Mengapa? Bahwa yang terjadi kemarin itu bukan tidak mungkin terjadi pada seluruh anggota serikat pekerja. Setidaknya kami menunggu di mana serikat pekerja itu bersimpul. Silakan sebagai leader untuk bisa menggerakkan teman-teman buruh tingkat nasional bahwa ini harus menjadi perhatian bersama. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu dan kelas buruh di Indonesia. Perkenalkan, saya Ismet Inoni dari Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Indonesia atau DPP GSBI. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait PT GNI. Yang pertama, PT Gunbuster Nickel Industry atau yang biasa disebut PT GNI yang berkedudukan di Morowali Utara
adalah salah satu perusahaan modal asing dari Tiongkok yang menurut data Kementerian Tenaga Kerja pada Juni 2022 jumlah buruh yang bekerja di sana sudah mencapai 11.000, itu adalah buruh lokal asal Indonesia. Sementara buruh yang berasal dari negeri Tiongkok itu ada 1.300. Nah, jika kita membaca situasi itu, ini semakin menunjukkan bahwa perusahaan ini telah diduga melakukan perekrutan tenaga kerja asing yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Artinya pekerjaan-pekerjaan yang sesungguhnya bisa dipekerjakan oleh buruh lokal itu diambil alih oleh para buruh atau pekerja asal negeri Tiongkok. Ini satu fakta yang dapat kita baca gitu. Yang kedua, sebelumnya juga kami Dewan Pimpinan Pusat GSBI tentu mengucapkan bela sungkawa, duka cita yang mendalam kepada kawan-kawan buruh, baik sebelumnya di mana pada tanggal 22 Desember lalu juga terjadi kecelakaan kerja di mana salah satu smelter itu disebutkan meledak dan memakan 2 orang korban jiwa dari buruh Indonesia. Dan kita sama-sama tahu bahwa tanggal 15 kemarin para buruh akhirnya melakukan aksi yang berujung kericuhan, juga mengalami korban jiwa. Disebutkan ada 3 korban jiwa, 1 dari warga negara asing dan 2 dari buruh lokal. Ini kerusuhan kemarin saya kira bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tapi ini adalah puncak gunung es, persoalan-persoalan yang tidak terbendung selama ini yang dilakukan pembiaran oleh pemerintah, baik itu dinas provinsi yang wajib seharusnya melakukan pengawasan terhadap PT GNI, termasuk pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja yang telah gagal memberikan perlindungan kepada kaum buruh Indonesia. Nah, itu adalah situasinya kawan-kawan sekalian. Karena berdasarkan laporan yang disampaikan kepada kami di DPP GSBI, PT GNI ini sendiri memang sangat sering mengalami yang namanya kecelakaan kerja. Bisa dikatakan setiap hari bisa mengalami kecelakaan kerja, dari kecelakaan kerja yang ringan sampai yang cukup perlu dapat penanganan. Ini sesuatu yang luar biasa. Yang kedua adalah menurut informasi yang disampaikan juga terjadi sebagaimana disampaikan oleh kawan-kawan, ada praktek penghalang-halangan kebebasan berserikat yang dilakukan oleh pihak perusahaan kepada buruh yang bekerja di sana, termasuk ada perbedaan perlakuan dari pihak perusahaan terhadap buruh yang berstatus WNA yang berasal dari Tiongkok dengan buruh lokal yang berasal di Indonesia. Nah, saya kira kejadian-kejadian ini adalah puncak gunung es yang selama ini dilakukan pembiaran. Untuk itu melalui siaran sore hari ini, kami Dewan Pimpinan Pusat GSBI yang pertama tentu kami mendesak Kementerian Tenaga Kerja untuk memeriksa, mengawasi dengan serius situasi yang terjadi di PT GNI dan memberikan solusi terbaik bagi kelas buruh Indonesia, yaitu perlindungan yang sejati bagi mereka. Yang kedua, kita tentu meminta juga pemerintah berhenti untuk memulai kejadian-kejadian seperti ini dengan istilah provokasi dan anarkisme. Karena saya yakin dan percaya belasan ribu buruh yang bekerja di PT GNI tidak ingin punya niat untuk melakukan anarkisme. Tapi anarkisme itu terjadi karena tidak mendapat tempatnya suara yang mereka sampaikan dan tidak ada ruangan bagi mereka untuk menyampaikan keluhan. Jadi sebaiknya sebagai pemerintah, dalam hal ini Kemenaker, menghindari kata-kata anarkis, kata-kata kerusuhan, provokasi dan sebagainya. Itu adalah satu tindakan yang kurang baik menurut saya sebagai kementerian yang wajib memberikan perlindungan kepada kelas buruh Indonesia. Yang selanjutnya, kita juga mendesak kepada Kepolisian Republik Indonesia, dari Mabes Polri, Kapolda hingga Kapolres Morowali, untuk membebaskan para buruh yang hari ini telah dinyatakan sebagai tersangka. Karena saya kira pihak kepolisian harus wajib memberikan pemeriksaan yang adil, sehingga kemudian ini tidak dilihat sebagai satu bentuk
kerusuhan atau kekerasan, tapi dilihat bahwa akar persoalan sesungguhnya adalah hak-hak buruh yang sering dilanggar oleh pihak perusahaan. Bahkan mungkin terjadi juga pidana ketenagakerjaan. Nah, selanjutnya kami DPP GSB juga menyerukan kepada seluruh buruh di PT Gunbuster Nikel Industri atau PT GNI ini untuk bersatu padu, bahu-membahu, bagaimana kemudian kita bersama-sama mendapatkan hak buruh seadil-adilnya. Kita juga menyerukan kepada seluruh gerakan buruh, baik nasional maupun di Sulawesi Tengah, untuk bersatu padu mendukung perjuangan dan perbaikan syarat dan kondisi kerja di PT GNI. Demikian, terima kasih. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Salim Tamim, Ketua Umum GOPSI. Setelah mensikapi beberapa pihak terhadap kejadian di Morowali, adalah ini satu potret Indonesia yang sesungguhnya, di mana bangsa Indonesia belum pernah dan tidak pernah merdeka, dan bangsa Indonesia tidak pernah berdaulat, dan bangsa Indonesia tidak pernah bisa mempertahankan haknya sebagai bangsa yang merdeka. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Satu, Presiden Joko Widodo menyatakan dan memerintahkan kepada Kapolri, tangkap para perusuhnya. Juga Kapolri seperti itu juga. Padahal yang disebut perusuh itu adalah perusahaan GNI yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran baik pidana maupun perdata khusus yang tertuang dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kenapa tidak ditangkap itu perusahaannya atau pimpinan perusahaannya yang jelas melanggar aturan, yang jelas diskriminatif, yang jelas tidak melaksanakan undang-undang yang ada di negeri kita ini? Memangnya dia itu siapa itu? Karena ada apa? Ada backup dari pusat. backing. Saya menangkap Kepala Dinas Tenaga Kerja Sulawesi Tengah ya, menyatakan tidak pernah bisa masuk, gerbangnya tidak bisa dibuka, Ya. pengawasan tidak bisa dilaksanakan. Ini pemerintah negara apa ini? Iya. Di mana keberadaan negara ini? Harusnya negara hadir di sana, melindungi, mengayomi. Bayangkan saja itu. Terpikir nggak berapa ribu TKA Cina pegang senjata berbentuk tongkat besi? Kalau nggak dipersiapkan apa itu? Makanya saya menghimbau kepada Kapolri, jangan main tangkap saya saja. Iya. Itu bangsa kita. Enak saja main tangkap 70 orang, sekarang 17 orang Ditersangkakan. Iya, mana TKA-nya yang menggebuki bangsa kita? Tidak pernah ditangkap. Ada apa ini? Iya. Maka kami menghimbau nih, saya menghimbau pada teman-teman serikat buruh semuanya, kita turun ke Morowali. Bila mana perlu, tutup perusahaan yang seperti itu. Karena pemerintah sudah tidak bisa. Menterinya aja loyo kok ngomong yang seperti itu. Akar masalahnya itu adalah pelanggaran undang-undang. Undang-undang K3 tidak pernah dilaksanakan. BPJS juga tidak pernah dilaksanakan. Upah itu diskriminatif. Memangnya di sini negara apa? Kami mohon kepada rekan sekalian, terutama perintah Joko Widodo, ini bisa menjadi bola salju. Dan saya menghimbau ke rekan-rekan pekerja yang lainnya, melek kalian semua. Sudah diperlakukan hanya dapat UMK saja udah berbesar hati. Sementara hak dasar kita itu UMK itu hanya jaring pengaman saja. Kok tidak pernah diperhatikan? Pemerintah baru UMK sudah bangga, bupatinya bangga, gubernurnya bangga, menterinya apalagi, presidennya apalagi. Hidup dalam kemiskinan kita ini, di bawah garis kemiskinan. Karena jaring pengaman itu hanya untuk melindungi dari kemiskinan. Untuk itu saya berharap kepada pemerintah, jangan ngomong seenaknya. Ya. Yang benar sebagai pemerintah,
Rekan-rekan sekalian, kami menyampaikan bela sungkawa terhadap meninggalnya saudara-saudara kita. Dan di proses hukumnya 17 orang yang belum tentu dia melakukan anarkis kalau tidak disulut oleh mereka semua. Dan di mana polisi pada waktu itu? Iya. Ada mereka enggak? Ada enggak? Kecelakaan kerja sering di mana? Di Snaker. Di mana Menaker? Kok pemerintah tumpul? Saya rasa itu satu ungkapan dari rakyat kecil ini kepada pemerintah kita. Dan sekarang ini baru terjadi dari sejak presiden-presiden yang lainnya. Tidak pernah ada upaya yang sesungguhnya, hanya kamuflase. Maka untuk itu kami berharap kepada pemerintah khususnya Kapolri melidik dan menyidik siapa pelaku sebenarnya perusahaan GNI. Tinggal tangkap dia kalau memang berani dan benar melaksanakan aturan hukum. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fernando dari Federasi SB Transportasi Nasional. Melihat peristiwa yang menimpa saudara kita di Morowali Utara, memang sungguh-sungguh prihatin. Pemerintah atau negara yang seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga negaranya, tadi sudah disampaikan di mana negara. Kemudian ada undang-undang juga, undang-undang K3 itu dari tahun 70, undang-undang 1 tahun 70 kalau nggak salah ya. Nah kemudian ada juga undang-undang 781 wajib lapor ke tenaga kerjaan. Bagaimana ini? Nah kemudian daerah juga diberikan undang-undang yang khusus, undang-undang otonomi daerah. Bagaimana gubernur, bagaimana bupati? Gubernur dan bupati itu kan dipilih oleh rakyat. Masa harus manut kepada pemerintah pusat yang memang notabene sudah seperti itu kondisinya. Nah, melalui logika rakyat ini kami prihatin dan kami menganggap saudara kita yang korban tersebut adalah martir-martir bagi perjuangan kesejahteraan buruh pekerja yang ada. Mereka lah martir-martir kita. Darah sudah tertumpah. Jangan sampai darah yang sudah tertumpah oleh rekan-rekan kita itu menjadi sia-sia. Yang pertama. Yang kedua, pada pemerintah, hentikan segala kalimat, segala bahasa yang dapat menyakiti hati pekerja atau buruh. Coba kembali kepada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Buktikan bahwa negara itu bisa mampu melindungi segenap warga negara dan tumpah darahnya. Yang keempat, saya pikir kita tidak alergi dengan investasi. Tidak alergi. Namun perlu diingat, seperti pepatah orang tua, dan ini selalu saya bawa dalam kehidupan saya sehari-hari. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya kalau ada ketentuan, ada peraturan, itu harus diikuti. Perintah undang-undang wajib dilaksanakan. Dan kembali lagi saya ingatkan apa yang pernah disampaikan oleh Prof. Mahfud MD, bahwa keselamatan umat manusia itu adalah hukum yang tertinggi. Apalagi bicara bangsa dan negara. Martabat bangsa dipertaruhkan, Pak Prof. Kami minta Pak Prof memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Mumpung Pak Prof masih diberikan napas kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin terakhir kami akan lakukan upaya sebagai organisasi serikat buruh. Kami akan meminta dan mendesak International Transport Worker Federation (ITF) untuk memboikot segala pengiriman nikel yang dilakukan oleh Indonesia atau oleh PT GNI.
Kami akan mendesak International Transport Worker Federation untuk memboikot segala pengiriman, terlebih khusus PT GNI, karena ini membahayakan bagi keselamatan pekerja buruh. Dan kita juga akan meminta kepada perwakilan Asia Pasifik untuk segera melakukan inspeksi dari ITF, inspeksi menyeluruh dan total. Karena sepertinya aparatur hukum di Republik ini sudah tidak bisa lagi dipercaya, apalagi semenjak ditersangkakannya pekerja buruh sebanyak 17 orang. Karena ini menyangkut salah satu yang paling isu utama, masalah safety and works, yang memang kami dari Transportasi Federation itu sangat-sangat concern terhadap hal ini. Jadi saya pikir itu dulu ya. Sekali lagi kami meminta kepada negara untuk menghentikan segala statement, segala pernyataan yang dapat berakibat menyakiti hati pekerja buruh seluruh Indonesia, terutama para menteri dan pejabat-pejabat tinggi negara, dan segera melakukan upaya-upaya yang maksimal memberikan kehadiran negara hadir dalam peristiwa Morowali. Buktikan, dan kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa kawan-kawan serikat pekerja serikat buruh yang ada di Aliansi Aksi Serikat Buruh ini mengutuk apa yang terjadi di Morowali. Yes, betul. Dan tadi sudah disampaikan mungkin akan melakukan langkah-langkah secara masing-masing parsial organisasi dalam rangka menyikapi peristiwa Morowali. Saya pikir itu ya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya turut berduka cita buat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang menjadi martir karena mereka sudah berjuang untuk meminta hak mereka. Kejadian di Morowali itu menunjukkan bahwa aturan yang dibuat pemerintah sudah diinjak-injak, sudah dilecehkan oleh perusahaan asing, terutama pada PT GNI. Ada aturan, salah satunya yang mengatakan Bapak dari GSBI tadi ada 1.300 pekerja asing di PT GNI. Faktanya yang dilaporkan ke Disnaker setempat hanya 150 orang. Apa itu bukan pelanggaran? Apa itu bukan menginjak-injak aturan Anda sendiri? Kemudian untuk pengawas, Anda harus berani, jangan cuma berani sama pekerja kita. Ketika Anda tidak boleh masuk, berani dong. Anda jangan makan gaji buta, dibayar. Buruh juga kok yang bayar. Jangan seenaknya seperti itu. Dan untuk pemerintah, Anda mengatakan bahwa itu anarkis, sweeping, karena yang bekerja dikuprak-kuprak untuk berhenti mogok. Padahal sejatinya menurut info yang kami dapatkan dari SBTN, ketika terjadi pemogokan, PT GNI mengambil pekerja lain untuk terus bekerja agar PT GNI tetap berproduksi. Itu juga sudah suatu pelanggaran, karena mogok kerja pun kami dilindungi. Benar-benar peraturan kita sudah diinjak-injak oleh mereka. Jangan hanya karena investasi, tapi peraturan Anda diinjak-injak. Di mana aparat saat satu orang terbakar hangus 4 jam? Di mana Anda saat itu? Jangan diem. 4 jam hangus pekerja kita. Dan dengan teganya pun Anda mengatakan mereka adalah provokator, anarkis. Sementara yang gebukin, yang apa Anda bilang tidak bermasalah, karena kita yang memancing mereka. Jadi mohon pemerintah, dalam hal ini saya bilang pemerintah, buka seterang-terangnya, buka sejelas-jelasnya peristiwa ini.
Kami nggak tahu kalau hukum Anda memperlakukan hukum, tapi ketika hukum Anda tidak berjalan, maka kami akan menggunakan bahasa buruh. Anda tahu bahasa buruh apa? Bisa Anda terjemahkan sendiri. Ya, seperti sekali lagi saya turut berduka cita atas teman-teman kita yang sudah berjuang untuk meraih haknya. Teruslah berjuang, kami ada untuk kalian. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Andi Corawali atas nama LBH DPP PPMI. Dengan ini menyatakan turut berduka cita atas korban kejadian yang terjadi di Morowali, ya, dan turut prihatin atas nasib yang saat ini dialami oleh kawan-kawan dalam memperjuangkan hak-haknya selaku pekerja. Bahwa memang di Indonesia tidak mudah, bahkan sangat terjal dalam hal memperjuangkan hak-hak pekerja. Mengapa? Karena pekerja dibebankan tidak saja untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi kepentingan negara pun juga itu berada di pundaknya. Dalam hal ini, ketika negara hadir, maka akan meminimalisir segala perselisihan, ya, yang timbul dalam bidang ketenagakerjaan. Namun faktanya, buruh harus berusaha, serikat harus berusaha sendiri tanpa adanya sokongan secara positif daripada pemerintah dan jajarannya. Ini menjadi manifestasi dari seluruh persoalan-persoalan buruh yang kita sama-sama ketahui. Tentunya jika saja buruh dalam hal ini dalam bidang ketenagakerjaan tidak bersatu, maka kita akan tetap seperti ini. Perlakuan-perlakuan diskriminatif itu akan selalu atau senantiasa terjadi. Bukan saja karena pemerintah abai, atau mudah-mudahan tidak terjadi sengaja pengabaian itu dilakukan. Karena kenapa? Buruh senantiasa selalu memiliki nilai rendah dalam hal nilai tawar dibandingkan daripada pengusaha. Kita memiliki kedaulatan sendiri selaku manusia, selaku pekerja yang diberikan hak secara layak untuk hidup dan bekerja. Namun ternyata pemerintah tidak menjalankan fungsinya secara maksimal, hanya untuk kepentingan-kepentingan atas nama justifikasi investasi. Namun kenyataannya diskriminatif, bahkan hingga merenggut nyawa itu dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Semoga saja tidak, tetapi fakta-fakta dalam kasus-kasus ketenagakerjaan, pemerintah tidak berada pada posisi, jangankan mendukung, sebagai pihak penyeimbang pun saja itu sulit. Untuk itu kami menyuruhkan kepada seluruh rekan-rekan pekerja seluruh Indonesia, jikalau saja sebelumnya kita tidak bersatu, maka minimal kita jadikan momen ini untuk bersatu bersama-sama rekan-rekan kita yang ada di Morowali sana, baik secara pribadi pekerjanya maupun secara serikat. Mari kita harus melawan bersama-sama untuk kepentingan kita. Tidak saja hanya persoalan upah, tetapi persoalan kedaulatan kita selaku rakyat Indonesia. Jangan sampai terjadi persoalan-persoalan seperti ini terus-menerus dan kita ternyata lemah dalam hal memperjuangkan hak-hak kita. Itu akan sangat memalukan, rekan-rekan. Demikian, tentunya berharap agar kasus itu dapat dituntaskan dan pemerintah jelas yang bertanggung jawab dalam hal ini, baik tingkat Pemda maupun pemerintahan pusat, karena ini adalah sebuah bola salju dari persoalan-persoalan yang ada khususnya dalam bidang ketenagakerjaan.
Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya mewakili pengurus pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, juga mewakili pengurus pusat Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, meminta kepada Bapak Kapolri untuk mencabut pernyataannya yang menunjukkan bahwa ada unsur-unsur provokasi dari tenaga kerja pribumi, karena ini sangat menyakitkan. Tidak ada unsur provokasi di situ. Kenapa buruh pribumi melawan? Karena di situ ada ketidakadilan. Mereka marah, mereka berontak karena ada ketidakadilan yang dilakukan secara sistematis oleh manajemen PT Gunbuster Nickel Industri di Morowali itu. Buktinya adalah tidak adanya transparansi dari manajemen PT GNI ke dinas setempat. Begitu juga dengan imigrasi, begitu juga dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi PT GNI itu adalah bentuk miniatur dari negara di dalam negara. Nah, jika sudah situasi seperti di mana kedaulatan negara? Jadi mohon Pak Kapolri mencabut pernyataan itu, karena itu sangat melukai hati kami. Tidak mungkin buruh mau menjadi provokator di tempat kerjanya sendiri. Tidak mungkin buruh menjadi provokator di tempat dia mencari makan, memberikan makan anak istrinya. Logikanya di mana? Nggak nyampe itu. Nggak mungkin, kecuali ada pihak-pihak yang memancing itu, dan pancingannya tidak jauh dari persoalan ketidakadilan, persoalan kesejahteraan, diskriminasi upah. Bagaimana mungkin pekerjaannya sama, gajinya berbeda? Sangat jauh berbeda. Pekerja kasar, tenaga kerja pribumi digaji paling tinggi UMR UMP 5 jutaan lah rata-rata. Sementara tenaga kerja asing dari Cina itu digaji 15 juta ke atas. Belum lagi fasilitas mes, fasilitas makanan, fasilitas dan lain sebagainya. Ini yang menciptakan kecemburuan sosial bagi tenaga kerja pribumi. Dan kami sebagai pribumi wajar saja melakukan pemberontakan, perlawanan. Kenapa? Ya tanah kami, tanah tumpah darah kami diolah. Kok kami hanya kebagian getahnya doang? Kok kami kebagian sialnya doang? Untungnya lu bawa semua ke sono. Bagi-bagi dengan kekuasaan hari ini. Bagi-bagi dengan penguasa hari ini. Bagi-bagi dengan rejim yang berkuasa hari ini. Yang melindungi. Perintah Pak Jokowi mengatakan usut tuntas. Artinya usut tuntas dalam hal ini adalah usut juga pengusahanya. Persoalan ini dimulai dari sebuah kekecewaan buruh dari persoalan masalah keamanan bekerja, di mana di situ pengamanan, alat pengamanan K3-nya itu tidak lengkap, ya kan? Sistem K3-nya juga tidak sempurna. Sementara kementerian membiarkan, ya kan? Ada dugaan laporan dari serikat pekerja, semuanya tidak diproses. Nah, kementerian kemana? Menurut informasi bahwa ini semua bermuara ke Kemenko Info Luhut Binsar Panjaitan, karena dialah yang meresmikan pabrik ini. Jangan mentang-mentang diresmikan oleh Menko mau seenaknya saja. Bahkan kalau perlu periksa juga Pak Luhutnya. Kali aja ada sangkut pautnya di sini. Ini bukan persoalan kaum buruh menolak investasi, bukan, sama sekali bukan. Kami berterima kasih kalau ada investasi yang masuk ke Indonesia. Namun investasi itu bukan lantas menjual, menggadai hak-hak rakyat Indonesia. Bukan lantas menjual bangsa ini untuk kepentingan bangsa lain. Ya kan? Perusahaan itu setelah selesai menguras nikel kita, kita cuma kebagian kerusakan lingkungannya. Yang benerin rakyat Indonesia. Pajak kami juga, pajak kami udah upahnya dipajakin, pesangonnya dipajakin, THR-nya dipajakin, semuanya dipajakin untuk membiayai pemerintah ini, pejabat-pejabat negara ini melindungi kaum buruh. Ini malah sekarang menuding buruh sebagai provokator. Ini yang sangat sulit diterima oleh kawan-kawan aktivis buruh hari ini. Ingat loh, itu ada nyawa ini, nyawa taruhannya. Di sana dapat informasi bahwa 3 yang meninggal. Preskon dari Pak Kapolri hanya 2 yang meninggal, 1 TKA, 1 TKI. Belum lagi tenaga kerja asing itu negaranya minta tanggung jawab. Perdana Menteri Cina Xi Jinping sudah meminta keterangan terkait masalah itu. Nah, siapa yang memprovokasi ini adalah orang-orang yang membekali senjata bagi TKA Cina sendiri yang di sana. Buktinya mereka bawa senjata, pipa besi, ya kan? Itu kan termasuk senjata tumpul, makanya terjadi pertikaian, ya kan?
Nah inilah, tolonglah, ini menjadi pelajaran kita bersama. Kawan-kawan sudah mengorbankan darah, nyawa, dan air mata hanya untuk dapat merebut hak-haknya, sudah dirampas oleh pengusaha dan negara hari ini yang tidak berpihak kepada kaum buruh, pemirsa. Dan dalam kesempatan ini kita juga mengutuk keras atas tindakan manajemen PT GNI yang anti serikat pekerja. Ada yang berserikat pekerja, mereka lantas di PHK. Dan semua dinas terkait hanya berdiam diri. Itu kan pidana. Ya kan, pengawas kemana? Polisi kemana? Ya kan? Lihat tiba-tiba ujuk-ujuk ada yang kerusuhan begini, pekerjalah yang dituduh menjadi provokator. Bukannya kebijakan. Akibat kebijakan ini rakyat marah. Kebijakan-kebijakan baik yang dikeluarkan regulasi oleh pemerintah maupun yang dilaksanakan oleh PT GNI ini memicu kemarahan pekerja buruh di sana. Ya wajar, mereka capek banting tulang, peras keringat, dibayar tidak sepadan. Satu dibayar 5 juta, satu dibayar 15 juta. Ya ngamuk, Pak. Kalau mau adil 15 juta semua, gitu loh. Jangan tenaga kerja asal Cina gajinya standar internasional, kami tenaga kerja pribumi standar UMP UMK. Yang marah kita kalau begini caranya, ya kan? Jadi untuk itu saya minta kepada Presiden Jokowi, Menko Polhukam, Menko Invest, Menaker, Menko Perekonomian, Kapolri, Panglima TNI, tolong bijak menyikapi persoalan ini. Rakyat kita nggak bodoh, buruh nggak bodoh, nggak mungkin buruh tiba-tiba ujuk-ujuk langsung marah, tidak mungkin. Pasti ada sebab musabab, pasti ada penyebab yang selama ini menggunung, berakumulasi menjadi satu titik perlawanan. Ya akhirnya terciptalah kerusuhan di Morowali ini. Nah harusnya semua pihak sadar diri dan PT manajemen PT GNI itu harus ditindak tegas. Ya kan, pulangkan, tangkap, pulangkan. Karena gara-gara dia itu yang menciptakan kejadian seperti ini. Dari dalam hal ini, kami atas nama organisasi menyatakan satu, mengutuk keras kejadian ini, mengecam keras kejadian ini. Kedua, minta kepada Kapolri untuk mencabut statementnya yang menyatakan di situ ada provokator. Yang ketiga adalah minta kepada Menaker, Menko Invest, Menko Perekonomian, Menko Polhukam turun usut ini persoalan sampai tuntas. Yang keempat, Pak Jokowi, itu perpunya dicabut aja, ini gara-gara perpu, gara-gara Omnibus Law Bapak yang membuat investor asing ini sewenang-wenang, sekarapmu dewe. Bapak, ya kan? Ini yang harus Bapak, ini kebijakan Bapak inilah yang memicu pertarungan antara pengusaha dengan buruh, sementara pemerintah cuek bebek. Ini akhirnya kita yang berantem, pengusaha dengan yang harusnya membina hubungan industrial tidak mampu membina hubungan industrial karena pengusaha berlindung di balik regulasi dan pejabat-pejabat yang korup. Nah, maka dari itu kita minta Presiden Jokowi untuk segera cabut itu perpunya, ya kan? Udah nggak berlaku karena Undang-Undang 13. Dan kalau Pak Jokowi tidak mampu menyelesaikan persoalan lebih baik, Pak Jokowi mundur aja sebagai Presiden Republik Indonesia. Udah capek kita, Pak. Persoalan begini bertubi-tubi. Kaum buruh ini bertubi-tubi, kebijakan Bapak menghantam kami. Malah minta 3 periode. Memangnya ganti SIM? Enak aja. Ya minta perpanjangan masa jabatan presiden, memangnya ganti SIM? Ini bukan, ini pejabat negara, pejabat kepala negara, kepala pemerintahan. Sekali lagi, kalau Pak Jokowi tidak mau mendengarkan apa yang menjadi aspirasi kaum buruh, Pak Jokowi mundur saja dari jabatannya selaku Presiden Republik Indonesia. Biar buruh yang jadi presiden. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh yang melawan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada intinya kami ingin menyampaikan bahwa teman-teman buruh yang ada di Morowali Utara, di PT GNI dan di semua tempat pada umumnya yang memang sekarang adalah hari-hari atau minggu-minggu kegelapan, kalian tidak sendiri. Kita di sini semua memantau dan berjuang bersama-sama karena kami semua sudah mendapatkan laporan tentang kelakuan-kelakuan yang sangat tidak adil kepada kalian. Dan sekali lagi bahwa kejadian-kejadian itu hanyalah percikan-percikan yang memang sudah dapat diduga karena banyak sekali faktor yang nyata-nyata melanggar prinsip-prinsip keadilan, melanggar prinsip-prinsip ketenaga kerjaan, dan bahkan melanggar prinsip-prinsip investasi yang seolah-olah demi investasi negara ini dijual
ya, seperti menjual negara, semuanya diberikan sampai pajak diberikan, kemudian tidak boleh ekspor nikel gara-gara untuk investor smelter yang kita tahu sekitar 90% itu dari RRC, dan juga mendatangkan tenaga kerja asing yang betul-betul sudah melampaui akal sehat dari ketenaga kerjaan. Jadi ini memang adalah semacam gunung es, dan kita tidak berharap ada gejolak-gejolak yang lebih parah dari yang sekarang. Namun kita mendesak bahwa pemerintah, aparat semua harus berjaga diri lah begitu, mawas diri, bahwa ini adalah kelakuan-kelakuan dari kalian semua yang harus segera diinsafi dan kemudian berubah. Dan mudah-mudahan kita akan menyaksikan perubahan-perubahan itu dalam waktu dekat ini. Karena kita masih menganggap bahwa kalian para penguasa masih punya hati nurani dan tentunya berdialektika dengan desakan-desakan masyarakat, intelek masyarakat yang ada di daerah dan sebagainya. Hati nurani kalian terketuk dan melakukan perubahan-perubahan untuk keadilan teman-teman kita, kalian semua para pejuang buruh yang ada di Morowali Utara dan semua kawasan-kawasan industri. Selamat berjuang, kalian tidak sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.